Ciboy keren, rasanya oke, insya Allah sehat dan tidak berasa MSG-nya sedikit oke juga. Produksinya luar biasa. Nanti barangkali abang sini bang, nanti saya abang lebih banyak yang ngomong. Ya, saya pengacara. Beliau adalah asli Cimpaun, ya Cimpaun, dan usahanya di bidang cilok Ciboy. Tapi sudah apa ya namanya, usahanya sudah melebar, sudah luas sampai Jabodetabek. Ya, nanti mungkin ini akan kita kerjasamakan dengan teman-teman yang ada di sekolah. Ya. Kemudian hari ini juga bawa tester, nanti boleh dicoba. Karena kan salah satu kompetensi kepala sekolah adalah apa? Wira usaha. Kalau nggak salah gitu ya Bu Tuti ya. Nah, ini yang harus dikembangkan. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa program yang digulirkan oleh pemerintah Kota Depok ya di zaman pemerintahan Bapak Kiai Idris dan Imam Budi Hartono, yang sesungguhnya masa pemerintahan itu dari 2021 sampai 2026. Tapi karena terpotong oleh pilkada serentak tahun 2024, nampaknya beliau tidak bisa mengakhiri sampai 2026. Kemungkinan berakhir di tahun 2024 atau di bulan Februari 2025. Jadi 1 tahun beliau terpotong masa jabatannya. Ya, kemudian program-program yang digulirkan oleh pemerintah Kota Depok, kalau bidang pendidikan itu ya diantaranya adalah memberikan beberapa beasiswa kepada SD, kepada SMP dan SMA, nilainya 2 juta, 3 juta, 2 juta, yaitu bagi anak-anak yang membutuhkan biaya dari pemerintah Kota Depok. Kemudian kalau program pendidikan saya nggak cerita, pasti nanti Bu Tuti yang akan bercerita. Nah, program pemerintah Kota Depok diantaranya yang ada di wilayah itu ada yang disebut program dana kelurahan. Setiap kelurahan itu memperoleh 2,5 miliar, ya 2,5 miliar. Plus karena ada janji dari pemerintah Kota Depok setiap kelurahan itu mendapatkan 5 miliar, maka jumlahnya yang 2,5 miliar ditambah lagi 2,5 miliar intervensi dari OPD yang ada di Kota Depok, misalnya PUPR atau misalnya Dinas Pendidikan dan lain sebagainya. Tapi yang pure yang dikelola oleh kelurahan ya setiap tahunnya itu 2,5 miliar. Untuk apa itu 2,5 miliar? Di antaranya adalah untuk program pembangunan fisik dan non fisik. Lurah udah hafal dulu tuh pada zaman beliau jadi lurah. Nah, ya jadi fisik dan non fisik. Kalau istilahnya ada menu wajib, ada menu pilihan. Nah, menu wajibnya apa? Di tahun 2023. Menu wajib di tahun 2023, program utamanya adalah terbangunnya di apa yang disebut sebagai program Kampung Caraka. Kampung Caraka itu adalah kampung cerdas ramah keluarga.
lokusnya di setiap kelurahan itu 1 RW dijadikan sebagai kampung caraka. Ya, apa saja klasifikasinya di situ yang akan dibangun? Pertama, yang terkait dengan pendidikan, yang kedua terkait dengan kesehatan, ketiga terkait dengan perekonomian, dan yang keempat terkait dengan lingkungan. Itu di sekitar kampung caraka. Program yang lain, karena kita potensi alamnya kita tidak miliki, maka program untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, ada program pemerintah Kota Depok, yaitu akan melahirkan 5.000 wirausaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk usaha usaha kecil, mikro kecil dan menengah yang disebut sebagai UMKM. Maka di setiap kelurahan, di setiap kecamatan itu, ya dari DKUM itu merekrut para warganya yang ingin berusaha untuk masuk menjadi anggota wirausaha baru yang disebut sebagai WUB. Ya, kami sepanjang tahun ini sudah ada 280 wirausaha baru yang tersebar di 7 kelurahan. Kemudian ada juga perempuan pengusaha. Siapa itu? Yaitu perempuan-perempuan yang masuk dalam kategori PK. PK itu apa? Perempuan kepala keluarga. Dan dinamis dan dinamikanya luar biasa. Salah satu yang di-endorse atau yang dibina oleh pemerintah Kota Depok terkait dengan wirausaha baru adalah Bang. Nah, ini beliau nih, ya nanti beliau akan cerita ya seperti apa. Yang di samping saya namanya Pak Sarta, biasa dipanggil Bang Sarta. Dan kita bawa satu gerobak di depan atau satu booth yang namanya Cilok Ciboy. Mungkin Bapak Ibu kalau Pak Camat ya udah nggak asing ya melihat Cilok Ciboy, udah jadi ini banget ya. Tapi kalau ibu-ibu ada yang pernah lihat nggak sebelumnya? Tidak. Belum ya? Iya, makanya nanti kita kenalan dulu biar jadi dekat ya Bu ya. Sebelum sekolah kita, sebelum presentasi di sini kita juga presentasi di Al Azhar. Tapi kalau di Al Azhar sudah join, sudah jalan ya. Kalau di Al Azhar udah duluan. Jadi sekolah Al Azhar sudah memulai duluan kerjasama dengan kita, karena mereka juga ngeriset. Mungkin ibu-ibu di sini yang ada sekolah di tempatnya, Pak Camat begitu jeli melihat potensi daerah. Saya akui, Pak Camat begitu jeli melihat potensi daerah. Sebelum kita berkembang di sini, jujur kami berkembang dulu di luar. Kalau ibu-ibu melihat nanti saya kasih brosurnya. Di sini ada Al Azhar Pusat yang melihat potensi ini. Dia duluan yang ambil. Kenapa kita bisa masuk di Al Azhar? Pertama, secara legalitas kami lengkap. Ada halal, ada izin Dinkes, udah gitu kita tanpa pengawet. Jadi menghadirkan jajanan yang memang layak anak untuk konsumtif. Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan bisa jadi salah satu observasi ibu juga untuk bisa menghadirkan konsumsi yang memang ke anak-anak jauh lebih aman. Dana sekolah hanya 1.200.000 kita siapkan paketan lengkap. Sudah siap jualan, tinggal sedia tabung gas saja. Dan penyajiannya hanya direbus lalu dikukus dan toppingkan saus kecapnya, atau mau pakai kuah juga bisa. Ada kita tutorial di YouTube-nya. Awalnya direbus dulu, setelah direbus baru dikukus gitu. Karena kalau dari freezer itu kan memang bekunya maksimal ya Bu ya, beku kayak batu es begitu. Nah itu untuk istilahnya mencairkan lebih cepat. Setelah cair lebih cepat baru diangkat lagi ke atas pakai saringan. Nah itu termasuk alat-alatnya juga kita siapkan.